Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Apip Rahman dari kelompok 1 Basis Data Multimedia. Nama anggota kelompok kita adalah ada Abdurrahman Amin, Apip Rahman, Desya Putra Rizky Aripian, Muhammad Ramadan Aldiki, Muhammad Ridho Alparisi, Sigit Syamsu Alam, Hadi Aprianto, Heriana Kuku Haryadi, Audi Mauli Jarawian, Ahmad Rosanda, Muhammad Nur Samsu Pradana. 1. Pengertian database dan basis data multimedia. 1. Database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Jenis dan fungsi. Terdapat 5 jenis database yang selama ini beroperasi di perangkat kita. Dari 5 jenis database tersebut, terdapat berbagai macam produk yang memiliki fungsi berbeda-beda. Berikut jenis-jenis database. Ada 1, operasional database, contohnya JSON, XML, 2, database warehouse, Microsoft SQL Server, contohnya. Ketiga, distributed database, contohnya Microsoft Access. 4. Relational database, contohnya MySQL, MariaDB, Firebird. Kelima, end user database, SQLite. 2. Basis data multimedia. Database multimedia merupakan perluasan kemampuan basis data yang dapat menyimpan data tidak hanya dengan teks, akan tetapi dapat berupa suara, gambar, animasi, maupun data multimedia lainnya. Dukungan sistem basis data yang dapat menyimpan data dalam format multimedia dapat diberikan oleh Oracle, PostgreSQL, MS SQL Server, dan beberapa produk lainnya. Format yang saat ini didukung untuk dapat disimpan dengan baik. Salah satu nilai dari field database adalah blob. Di dalam field ini, kita dapat menyimpan data berupa gambar. Dukungan ini sudah diberikan oleh Microsoft SQL sejak versi 6.5, PostgreSQL 7.2, juga mendukung tipe image. Penyimpanan data dengan format multimedia juga biasa dilakukan dengan trik menyimpan alamatnya, FAT, dalam salah satu field di database. Trik ini biasa dilakukan oleh programmer untuk meringankan atau memperkecil ukuran basis data sehingga kinerja aplikasi menjadi lebih baik. Pada kasus penyimpanan data, blob sebenarnya trik yang sama juga dilakukan, hanya saja manajemen penyimpanannya setelah dilakukan sendiri oleh mesin basis data, sehingga sisi programmer terlihat bahwa data blob ini tersimpan dalam field yang bertipe blob tersebut. Masih dua, basis data multimedia. Multimedia database perlu mengatur beberapa tipe data yang berbeda sehubungan dengan data multimedia sebenarnya. Sebuah MMDB harus mengatur beberapa tipe informasi yang berbeda berkaitan dengan data multimedia yang sebenarnya. Data-data tersebut adalah 1. Media data merupakan data sebenarnya yang mempresentasikan gambar atau image, audio, video yang ditangkap, didigitasi, diolah, dikompresi, dan disimpan. 2. Media format data-data berisi informasi yang berhubungan dengan format dari media data setelah melalui proses akuisisi, pengolahan, dan proses encoding. Sebagai contoh, media format data terdiri dari sampling rate, resolusi, frame rate, skema, encoding, dan lain-lain. Media keyword data berisi deskripsi keyword, biasanya berhubungan dengan pembuatan media data. Sebagai contoh untuk video, bisa meliputi tanggal, waktu, dan tempat pengambilan video, siapa yang merekam, scene yang diambil, dan lain-lain. Sering juga disebut konten deskriptif data. Media feature data berisi fitur yang diambil dari media data. Suatu fitur menentukan media konten sebagai konten informasi tentang distribusi warna, jenis-jenis tekstur, dan perbedaan bentuk yang ditampilkan pada gambar. Sering disebut-sebut juga konten dependent data. Ketiga, data terakhir sering disebut sebagai metadata karena mendeskripsikan beberapa aspek yang berbeda dari media data. Media keyword data dan media feature data juga digunakan untuk tujuan pencarian data. Media format data digunakan untuk menyajikan informasi yang ditangkap. Data multimedia terdiri atas ada 1, citra, audio, dan video. Setiap data multimedia mempunyai atribut yang menggambarkan kapan dibuat, siapa yang membuat, kategori data, dan objek. Isi basis data multimedia dan format data basis data multimedia.
Isi dari multimedia database, yaitu multimedia database perlu mengatur beberapa tipe data yang berbeda sehubungan dengan data multimedia sebenarnya. Sebuah MMDB harus mengatur beberapa tipe informasi yang berbeda berkaitan dengan data multimedia yang sebenarnya. Data-data tersebut adalah satu, media data merupakan data sebenarnya yang mempresentasikan gambar atau image, audio, video yang ditangkap, digitasi, diolah, dikompres, dan disimpan. Kedua, media format data berisi informasi yang berhubungan dengan format dari media data setelah melalui proses akuisisi. Pengolahan yang proses encoding. Sebagai contoh, media format data terdiri dari sampling rate, resolusi, frame rate, skema encoding, dan lain-lain. Ketiga, media keyword. Data berisi deskripsi keyword. Biasanya berhubungan dengan pembuatan media data. Sebagai contoh, untuk video bisa meliputi tanggal, waktu, dan tempat pengambilan video, siapa yang merekam, scene yang diambil, dan lain-lain. Sering disebut juga konten deskriptif data. Keempat, media fitur data. Berisi fitur yang diambil dari media data. Suatu fitur menentukan media konten. Sebagai contoh, informasi tentang distribusi warna, jenis-jenis tekstur, dan perbedaan bentuk yang ditampilkan pada gambar. Sering disebut juga konten dependent data. Ketika data terakhir sering disebut sebagai metadata karena mendeskripsikan beberapa aspek yang berbeda dari media data. Media keyword data dan media fitur data digunakan untuk tujuan pencarian data. Media format data digunakan untuk menyajikan informasi yang ditangkap. Kedua, format data basis data multimedia. Sistem basis data yang dapat menyimpan data dalam format multimedia dapat diberikan oleh Oracle, PostgreSQL, MS SQL Server, dan beberapa produk lainnya. Format yang saat ini didukung untuk dapat disimpan dengan baik sebagai salah satu nilai dari field database adalah blob. Di dalam field ini kita dapat menyimpan data berupa gambar. Dukungan ini juga sudah diberikan oleh Microsoft SQL Server sejak versi 6.5. PostgreSQL 7.2 juga mendukung tipe image. Penyimpanan data dengan format multimedia juga biasa dilakukan dengan trik menyimpan alamatnya path dalam salah satu field di database. Trik ini biasanya dilakukan oleh programmer untuk meringankan atau memperkecil ukuran basis data sehingga kinerja aplikasi menjadi lebih baik. Pada kasus penyimpanan data blob, sebenarnya trik yang sama juga dilakukan, hanya saja manajemen penyimpanan dilakukan sendiri oleh mesin basis data. Sehingga dari sisi programmer terlihat bahwa data blob ini tersimpan dalam field yang bertipe blob tersebut. Selanjutnya. Tipe basis data multimedia. Dalam basis data terdapat banyak sekali tipe data, namun dalam lingkup basis data multimedia terdapat hanya satu yang dapat menyimpan data media, yaitu blob. Blob, kependekan dari Binary Large Object, adalah koleksi dari data binar yang disimpan dalam sebuah entitas pada Database Management System atau DBMS. Tipe data blob biasa digunakan untuk mengatasi objek-objek multimedia seperti gambar, video, dan suara. Meskipun demikian, blob juga dapat digunakan untuk menyimpan program, bahkan fragmen dari kode. Tidak semua DBMS mendukung tipe data blob. Beberapa DBMS yang mendukung blob yaitu Interbase, Paradox, KL Server, dan MySQL. Contoh tipe basis data multimedia, ini pada tabel di kanan, contohnya nama, char, fungsinya menyimpan data string ukuran tetap, jangkauannya 0 sampai dengan 255 karakter. Ada varchar, fungsinya menyimpan data string ukuran dinamis, jangkauannya 0 sampai 255 karakter untuk versi 4.1 atau 0 sampai dengan 65.535 karakter. Selanjutnya.
Selanjutnya tentang kebutuhan yang harus dipenuhi basis data multimedia. Sistem basis data multimedia harus memenuhi kebutuhan yang pertama, persistence objek data dapat disimpan dan digunakan kembali oleh transaksi dan program berbeda. Yang kedua, privasi pengontrolan, pengaksesan, dan otoritasi. Yang ketiga, integrity control, menjamin konsistensi basis data pada saat transaksi. Yang keempat, recovery, kegagalan transaksi, tidak mempengaruhi resistensi penyimpanan data. Yang kelima, query support, query terhadap data multimedia dapat dilakukan dengan mudah. Yang keenam, integration item data tidak perlu diduplikasi untuk program berbeda. Yang ketujuh, data independence, basis data dan manajemen basis data terpisah dari program aplikasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, query control transaksi dapat dilakukan secara konkuren. Selanjutnya, Saudara Ridho, silakan. Selanjutnya, struktur basis data multimedia. Yang pertama adalah data analisis multimedia. Data disimpan ke dalam database sebagai raw, registering, dan descriptive data type. Raw data umumnya direpresentasikan dengan pixel dalam bentuk byte dan bit. Contohnya, dalam image dapat direpresentasikan pixel, dan untuk mendapatkan image ini perlu diketahui ukuran dari image. Yang kedua, data modeling. Data modeling dikhususkan dalam conceptual design dari multimedia database untuk mengeksekut operasi khusus seperti media object selection, insertion, querying, dan retrieval. Yang tiga, ada data storage multimedia. Data objek disimpan ke dalam sebuah database. Ada dua tipe media, yaitu continuous media atau dynamic media, dan ada juga non-continuous media atau static media. Continuous media memiliki real-time property dan disimpan menggunakan storage server yang terpisah, sedangkan non-continuous tidak memiliki real-time property dan disimpan dalam database dengan meta information. Yang keempat, ada data retrieval. Sasaran terakhir dari MMDB adalah bagaimana mengakses informasi multimedia secara efektif. Berdasarkan tanggapan dalam pengaksesan, objek multimedia dibagi menjadi dua, yaitu objek aktif dan pasif. Objek aktif adalah objek yang berpartisipasi dalam proses retrieval, sedangkan objek pasif tidak. Dalam kenyataannya, semua objek MMDB seharusnya menjadi objek aktif. Yang kelima adalah query language. Dalam proses DBMS, query user diproses dengan mendefinisikan query language sebagai bagian dari DBMS. Multimedia query language harus memiliki kemampuan untuk menghandle kompleks, spatial, dan temporal relationship. Multimedia query dapat dibagi menjadi subgroup, yaitu keyword querying, semantic querying, dan visual querying. Yang terakhir, multimedia communication. Komunikasi merupakan tujuan utama dari sistem informasi penyebaran multimedia, memungkinkan multi-user untuk berkomunikasi satu sama lain. Oke, selanjutnya arsitektur basis data multimedia. Satu, berbasis pada principle of autonomy. Setiap tipe media dikelola dengan cara khusus sesuai dengan tipe media. Dapat melakukan join antara struktur data berbeda. Pemrosesan query yang relatif cepat dikarenakan struktur yang khusus. Satu-satunya pilihan untuk bank data yang legal. Dua, berbasis pada principle of uniformity. Struktur abstrak tunggal untuk mengindeks semua tipe media. Abstrak di luar dari bagian yang umum dari tipe media berbeda metadata. Struktur hanya untuk implementasi mudah. Anotasi untuk tipe media berbeda. 3. Berbasis pada principle of hybrid organization. Hybrid dari dua yang pertama, tipe media tertentu menggunakan indeks mereka sendiri, sedangkan yang lain menggunakan indeks diseragamkan.
mendapatkan keuntungan dari dua yang pertama. Join melalui sumber data yang multiple menggunakan indeks mereka sendiri. Yang selanjutnya ada query database multimedia. Query adalah sintaks atau perintah yang digunakan untuk mengakses atau menampilkan data pada sistem. Yang pertama ada query citra. Query citra terdiri atas foto-foto yang diambil oleh penyelidik dan formatnya JPEG. Contoh query citra ada seorang polisi bernama Rocky mempunyai foto dan dia ingin mengetahui identitas orang yang ada pada gambar tersebut. Dan query-nya adalah tampilkan semua citra di mana orang yang pada tampilan layar dalam foto tersebut berada. Yang kedua ada query video dan audio. Query video diambil dari kamera pemantau yang merekam semua aktivitas pada beberapa lokasi. Dan query audio diambil secara legal melalui telepon dan atau rekaman suara. Dan format datanya adalah MPEG. Dan contoh query video dan audio, polisi Rocky sedang mempelajari video pemantau mengenai seseorang yang diserang oleh seorang penyerang. Muka penyerang tidak jelas dan algoritma pemrosesan citra tidak memuaskan. Rocky berpikir bahwa penyerang adalah seseorang yang mengenal korban. Dan query-nya adalah temukan semua segmen video di mana terlihat korban penyerangan. Dengan menganalisa dari query di atas, Rocky berharap menemukan orang lain yang berinteraksi dengan korban. Baik, contoh kasus basis data multimedia. Dalam kasus contoh nyata penggunaan fungsi khusus dari basis data multimedia adalah ketika aparat khusus polisi dalam melakukan pelacakan atau melakukan investigasi persoalan suatu masalah pengedaran narkoba. Maka akan dihasilkan sebuah data media sebagai berikut. 1. Tipe data video. Tipe data video diambil dari kamera pemantau yang merekam semua aktivitas pada beberapa lokasi sehingga data tersebut dapat tersimpan dalam database dan data bersifat multimedia. Yang kedua adalah tipe data audio. Tipe data audio diambil secara legal melalui telepon sehingga data hasil rekaman audio dari sebuah telepon pelaku maupun seseorang dapat tersimpan ke dalam database. Tiga, tipe data citra. Tipe data citra terdiri atas foto-foto yang diambil oleh penyidik sehingga dapat kembali disimpan dan dijadikan lampiran file yang dapat dibuka kembali. 4. Tipe data dokumen. Tipe data dokumen ditahan polisi pada saat penggeledahan di beberapa tempat dan disimpan agar dapat disesuaikan dengan data media seperti foto pelaku. Kelima, tipe data relasional. Tipe data relasional yang terstruktur terdiri informasi mengenai latar belakang, catatan hitam, dan lain-lain dari orang yang dicurigai berdasarkan data media yang ada. Yang terakhir adalah tipe data GIS atau Geographic Information System. Tipe data GIS mengenai data geografis narkoba berdasarkan data media peta, lokasi yang menjadi bahan laporan, dan juga sampel data media yang diduga sebagai lokasi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan basis data multimedia oleh Nur Samsu Pradana. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan basis data multimedia. 1. Kelebihannya adalah multimedia database dapat menangani objek multimedia dalam jumlah besar di mana relational database tidak dapat melakukannya secara efektif. 2. Lebih lengkap karena dilengkapi dengan data, bukan hanya tulisan tetapi gambar, video, audio, dan lain-lain. Yang ketiga, multimedia database sangat membantu dalam pengembangan aplikasi multimedia. Kekurangannya adalah pengaksesan yang relatif memakan waktu dibandingkan dengan data berupa teks. Sekian
presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.